Pertempuran laut terbesar yang melibatkan kapal-kapal perang modern pernah terjadi di kawasan Laut Nusantara, tepatnya di utara Surabaya, dekat Pulau Bawean dan Teluk Banten. Perang yang terjadi pada tahun 1942 ini melibatkan Angkatan Laut Sekutu melawan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Pertempuran laut yang dikenal juga dengan Battle of Jeppe Sea ini disebut-sebut sebagai pertempuran laut terbesar kedua setelah Battle of Jutland yang berlokasi di dekat perairan Denmark dan Norwegia. Nah, bagaimanakah persisnya peristiwa itu? Siapakah pihak yang memenangkan pertempuran itu? Dalam edisi kali ini, kami akan menyuguhkan kisahnya untuk Anda. Sore hari pada tanggal 27 Februari 1942 menjadi hari paling kelam bagi pasukan sekutu yang tergabung dalam ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Commando. Pada hari itu, mereka dipaksa bertempur mati-matian melawan armada Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang saat itu berniat merebut kawasan Hindia Belanda bagian timur. Sebelum pertempuran laut berdarah itu pecah, dalam catatan sejarah ditulis jika armada perang pasukan sekutu dipimpin oleh Rear Admiral Karel Durman, sedangkan armada perang pasukan Jepang dipimpin oleh Laksmana Muda Takeo Takagi. Pasukan sekutu mengerahkan 2 kapal penjelajah berat, 3 kapal penjelajah ringan, dan 9 kapal perusak. Sementara pasukan Jepang mengerahkan 2 kapal penjelajah berat, 2 kapal penjelajah ringan, dan 14 kapal perusak dan 10 kapal transport. Jika melihat dari komposisi persenjataan kedua belah pihak, dapat disimpulkan jika pertempuran itu akan berlangsung cukup sengit dan seimbang. Pertempuran dimulai pada pukul 4 sore hari. Langit yang cerah di atas Laut Jawa sore itu menjadi saksi kedahsyatan meriam dan torpedo kedua pasukan yang saling menghancurkan. Korban pertama yang jatuh adalah kapal perang HMS Exeter dari pihak pasukan sekutu. Ruang ketel kapal itu dihantam tembakan granat 8 inci hingga membuatnya terpaksa keluar dari arena pertempuran lebih dahulu. Kapal itu kemudian berlayar terseok-seok menuju Surabaya, dikawal oleh kapal tempur HNLMS With the Wind. Sementara itu, pasukan Jepang melancarkan tembakan salpo sebanyak 2 kali dengan torpedo berjumlah 92 unit. Namun tembakan tersebut hanya mampu mengenai lambung kapal perang HNLMS Courtenay milik pasukan sekutu sebanyak 1 kali. Namun efek dari hantaman tersebut sungguh mengerikan. Kapal itu pecah menjadi 2 bagian dan tenggelam dengan cepat, terkubur ke dalam Laut Jawa bersama ratusan awak kapalnya. Kapal perang HMS Electra yang awalnya ditugaskan untuk melindungi kapal perang HMS Exeter yang berjuang keluar dari arena pertempuran, terlibat duel dengan kapal perang Jinsu dan kapal perang Asagumo milik pasukan Jepang. Meskipun dikeroyok 2 kapal perang, namun kapal perang HMS Electra masih mampu membalas. Kapal perang Asagumo terpaksa mundur akibat rusak parah dihantam torpedo dari kapal perang HMS Electra. Sayangnya, perlawanan kapal HMS Electra harus terhenti saat satu demi satu bagian kapal itu dihantam hujan peluru dari kapal perang Jinsu. Kapal perang HMS Electra akhirnya tenggelam dan puluhan awak kapalnya yang masih hidup melompat ke lautan untuk menyelamatkan diri.
Sekitar pukul 6 sore, tepat 2 jam pertempuran hebat itu berlangsung. Dua kapal perang pasukan sekutu berhasil ditenggelamkan pasukan Jepang. Kenyataan tersebut membuat armada sekutu terpecah dan memutuskan mundur. Gerakan mundur ini dilakukan setelah 4 kapal pemburu US Destroyer Division menembakkan tabir asap untuk menutupi pergerakan mundur mereka. Sembari bergerak mundur, mereka terus melancarkan serangan torpedo ke arah kapal-kapal perang pasukan Jepang. Angkatan perang sekutu yang mundur dari pertempuran berbalik ke selatan menuju pesisir Jawa, kemudian ke barat dan ke utara untuk mencoba menyelamatkan diri dari kejaran kapal-kapal perang pasukan Jepang. Namun sayangnya upaya ini gagal dilakukan sebab mereka malah terperangkap oleh konvoi kapal-kapal perang milik Jepang. Pukul 9.25 malam, kapal perang HMS Jupiter milik pasukan sekutu terkena ranjau dan tenggelam. Armada sekutu yang hanya tersisa kekuatan 4 kapal penjelajah itu terus dipaksa menghadapi kapal-kapal perang Jepang hingga pukul 11 malam. Kedua belah pihak saling menembak di balik kegelapan, hingga akhirnya kapal perang HNLMS De Ruyter dan kapal perang HNLMS Java milik pasukan sekutu tenggelam oleh hantaman kapal-kapal tempur pasukan Jepang. Hampir 7 jam pertempuran berjalan. Yang tersisa di kubu pasukan sekutu hanya 2 kapal saja, yakni kapal penjelajah Port dan Houston. Kedua kapal ini berhasil melarikan diri dan tiba di pelabuhan Tanjung Priok pada keesokan harinya, tepat pada tanggal 28 Februari 1942. Berdasarkan catatan sejarah, pertempuran yang berlangsung selama semalam suntuk itu telah menewaskan 2.300 prajurit. Kebanyakan dari prajurit-prajurit itu berasal dari pasukan sekutu. Di pihak Belanda, korban tewas berjumlah 915 orang, termasuk Jenderal Karel Doorman yang memimpin pertempuran. Sementara sisanya disinyalir berasal dari pasukan Amerika, Australia, Inggris, dan pasukan Jepang. Admiral Karel Doorman dan sebagian besar krunya tenggelam bersama kapal perang HNLMS De Ruyter. Hanya 111 orang awaknya yang bisa diselamatkan. Gugurnya Admiral Doorman membuat moral pasukan sekutu semakin menurun, sehingga pertempuran Laut Jawa itu pun berakhir dengan kekalahan telak pasukan sekutu. Pertempuran Laut Jawa itu tercatat sebagai pertempuran laut pertama di front Asia yang terjadi secara langsung. Dari keseluruhan kapal perang yang dikerahkan pasukan sekutu, 10 kapal berhasil ditenggelamkan oleh pasukan Jepang dan membuat mereka berhasil menguasai Jawa tanpa perlawanan. Selama Perang Dunia Kedua, laut di sekitar Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah menjadi kuburan bagi lebih dari 100 kapal perang dan menjadi kuburan bagi ribuan pasukan. Mereka telah menjadi bagian sejarah kelam bagi umat manusia. Perang hanya membawa dampak kehancuran dan kesedihan. Oleh sebab itulah, untuk alasan apapun, semoga peristiwa yang sama tidak akan pernah terulang.